Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, dan juga pengamat militer, Mas Khairul Fahmi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Mbak Gita dan Mas Bayu. Setelah Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pagi semuanya. Sebelum ke Mas Fahmi, saya mau ke Bang Dhanil dulu ya. Bang Dhanil, sebetulnya pemberian gelar militer seperti ini kan baru nggak pertama kali ya. Kita lihat sejarah waktu itu di tahun catatan saya 1996 itu ada Idris Sardi yang pernah mendapatkan gelar serupa. Nah ini kita bicara konteks dasar hukumnya seperti apa sih, Bang Dhanil? Itu dulu. Mbak Vita dan Mas Bayu, memang gelar militer tituler itu tidak populer. Makanya kemudian muncul banyak pertanyaan di kalangan publik. Tapi perlu dipahami, ini momentum untuk menjelaskan yang dimaksud dengan gelar tituler. Pertama, dasar hukumnya tentu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama pada pasal 27 ayat 2C. Kemudian turunannya ada PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yaitu pasal 29, dan penjelasannya serta juga ada di Peraturan Panglima atau Perpang TNI nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpang atau Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit TNI, terutama pada pasal 35 sampai dengan pasal 38. Jadi dasar hukumnya jelas dan terang, kemudian dalam sejarah ini sudah banyak dipraktekkan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pasti pertanyaan selanjutnya itu adalah mengapa ini diberikan kepada sosok seperti Deddy Corbuzier. Itu kan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Dalam hal ini Deddy sudah punya engagement, sebutlah begitu, dengan TNI, dengan Kementerian Pertahanan cukup lama. Deddy banyak terlibat dalam kegiatan komponen cadangan misalnya, kemudian banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Kementerian Pertahanan dan TNI. Kemudian kedua, berangkat dari situ, Deddy punya kapasitas yang tidak dimiliki oleh banyak prajurit dan perwira TNI. Apa itu? Ya, ini Deddy ini memiliki kapasitas di komunikasi, terutama di sosial media. Era modern, era postmodern bahkan ini kemudian mengharuskan kita memasifikasi komunikasi di banyak platform. Salah satunya adalah sosial media. Dan kemampuan Deddy, alas hukumnya jelas. Yang nggak jelas itu argumen kenapa Deddy Corbuzier harus diberi pangkat letnan kolonel tituler. Saya kira kalau soal tugas-tugas yang diberikan kepada Deddy Corbuzier itu tanpa perlu mendapat atau menyandang pangkat letnan kolonel tituler itu masih bisa dijalankan dengan optimal gitu ya. Jadi menurut saya di argumentasinya ini yang nggak pas gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarah pemberian pangkat tituler ini ya, selalu ada persentuhan dengan prajurit dengan ini. Sementara dalam kasus Deddy ini tugasnya keluar mengamplifikasi ya hal-hal positif yang perlu disebarluaskan pada masyarakat gitu kan, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan TNI. Nah, dalam hal ini tugas yang diberikan pada Deddy ini tetap bisa dilakukan tanpa harus mendapat pangkat letnan kolonel tituler gitu ya. Saya malah justru sebenarnya ini lebih mendukung, lebih apresiat jika misalnya Bang Dhanil ini justru yang mendapat pangkat tituler nih, karena perannya, karena persetujuannya Bang Dhanil ini harus setiap hari harus berkoordinasi, harus
apa namanya harus bekerja sama dengan jajaran di Kementerian Pertahanan dan TNI. Saya yakin lah pasti ada sekat-sekat, ada persoalan-persoalan sedikit lah ya yang terkait hubungan sipil militer di lingkungan Kementerian Pertahanan ini yang tentunya sebenarnya itu persoalan soal apa, urgensinya Mas Fahmi? ada di Bang Daniel, bukan di Letkol Deddy Corbuzier gitu. Gimana? Oke. Persoalan yang Mas Fahmi maksud itu persoalan apa? Berkaitan dengan militer itu maksudnya konteksnya apa? Iya, kan ini harus ada persentuhan ya. Kalau kita lihat ya, misalnya Idris Ardi diberi pangkat tituler itu karena dia memimpin satuan atau korps musik TNI ya. Ketika itu dia harus memimpin, membina, memberi arahan gitu ya. Artinya mengendalikan prajurit lah yang berada di dalam satuan musik ini. Nah, dalam konteks Profesor Nugroho Noto Susanto juga begitu. Beliau memimpin pusat sejarah TNI atau pusat sejarah ABRI pada masa itu ya. Tugasnya menyusun sejarah nasional sehingga dia harus berkoordinasi dengan dengan Dinas Sejarah Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara dengan banyak pihak gitu yang terkait dengan TNI sehingga memang diperlukan pangkat itu. Gitu. Oke, kita tangkap poinnya Mas Fahmi. Nanti ditanggapi oleh Bang Daniel ya. Tadi Mas Fahmi mempertanyakan mengenai kualifikasi, mengenai kelayakan dari pangkat ini yang kemudian diberikan ke Deddy Corbuzier itu seperti apa. Jawabannya nanti Bang Daniel kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi boleh hadir satu lagi untuk Anda tetap bersama kami. Oke, saya langsung lanjut ke Bang Daniel. Bang Daniel tadi kan sempat menyampaikan ya, alasan memberikan gelar militer ini ke Deddy Corbuzier itu karena memang kapasitasnya sebagai influencer bisa memberikan sosialisasi. Tapi tadi Mas Fahmi sempat mempertanyakan, Bang Daniel, kenapa kemudian sampai harus diberikan gelar militer itu kenapa? Jawabannya gimana, Bang Daniel? Mbak Vita, sebelum saya menjawab beberapa kritik Mas Fahmi itu, saya ingin jelaskan begini. Justru kami di pihak otoritas pertahanan militer dalam hal ini berterima kasih kepada Deddy Corbuzier karena dia bersedia membantu tugas-tugas pertahanan, tugas-tugas kemiliteran. Kenapa begitu? Karena bagi Deddy kan ini beban, ini liabilities, kewajiban yang tidak mudah. Kenapa? Di tengah kemapanan dia sebagai public figure, sebagai influencer, di tengah kapasitas finansial dia yang luar biasa dan sebagainya, itu kemudian dia dibebankan tugas-tugas kebangsaan seperti ini. Ini justru kami mengapresiasi tokoh-tokoh seperti Deddy, semangat kebangsaannya, keinginannya berkontribusi buat bangsa dan negara, itu ditunjukkan dengan kerelaan mendapatkan tugas ini, kemudian sebagai privilege dia mendapat pangkat tituler. Itu sebagai penghormatan terhadap sikap nasionalisme yang dibebankan oleh negara, dalam hal ini otoritas pertahanan kepada Deddy. Itu pertama. Jadi terus terang otoritas pertahanan sangat berterima kasih terhadap dedikasi Deddy Corbuzier. Itu pertama. Kemudian kedua, jadi jawabannya Bang Daniel langsung saja. Pertama, tentu tugas-tugas spesifik ini semuanya tidak selalu terkait dengan kepemimpinan atau memimpin prajurit. Itu pertama. Dia adalah terkait dengan tugas-tugas yang tentu sangat dibutuhkan oleh otoritas pertahanan, baik itu Kementerian Pertahanan, militer, dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian kedua yang perlu dicatat adalah Deddy Corbuzier tentu akan terus berkomunikasi, berkoordinasi ya dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga misalnya banyak gelar-gelar tituler yang diberikan itu ya tadi semuanya terkait dengan tugas-tugas spesifik, misalnya ya, bukan hanya Pak Idris Ardi yang terkait dengan korps musik TNI AD pada saat itu, ada juga misalnya Pak Ivan, Kapten Ivan yang menjadi pilot VIP, kemudian diberikan pangkat tituler. Kemudian ada Pak Kubuwono ke-12 karena tugas-tugas melakukan beliau pendampingan terhadap Presiden Soekarno, kemudian beliau diberikan pangkat tituler. Dulu juga sempat Buya Hamka ditawarkan pangkat tituler dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah terkait dengan
kapasitas khusus mereka. Ada juga kritiknya begini, yang mengatakan kalau begitu Deddy nggak boleh lagi berbisnis dong dan sebagainya, kemudian nggak boleh lagi berkegiatan di sosial podcastnya yang kemudian punya unsur bisnis dan sebagainya. Itu logikanya terbalik. Justru karena kapasitas Deddy yang sangat masif di kegiatan-kegiatan sosial medianya, itu kemudian dibutuhkan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, oleh sebab itulah kemudian dia dapat privilege, dan kita berharap dia terus memaksimalkan karya-karya dia di sosial media, dan itu harus mempunyai implikasi juga untuk sosialisasi program-program Kementerian Pertahanan, TNI, dan seterusnya. Begitu, Mas. Oke, penjelasannya yang disampaikan oleh Bang Daniel sudah detail. Apa yang akan tanggapannya Mas Fahmi gimana? Iya, tetap bagi saya itu tidak membuat jelas bahwa Deddy Corbuzier memang layak menyandang pangkat letnan kolonel tituler, atau bahkan membuat dia layak dimiliterisasi gitu ya, dengan dengan kepangkatan, dengan juga dengan tugas-tugasnya yang diberikan gitu ya. Saya kira tetap ya, seorang Deddy Corbuzier ini tetap bisa mendukung setiap agenda yang yang diharapkan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI ini, tanpa harus menyandang pangkat tituler. Ini problemnya di sini bagi saya ya, karena dia tidak harus dimiliterkan begitu ya, karena toh ya itu tadi lagi-lagi saya belum bilang, Bang Daniel aja yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan, statusnya sipil, non AS, mungkin juga non ASN, banyak yang lain juga teman-teman Bang Daniel di situ. Itu juga nyatanya juga nggak memerlukan pangkat. Saya nggak siap, Mas Fahmi. Sehingga menurut saya ini yang belum jelas gitu ya. Letnan tituler itu kriterianya dari mana gitu. Letnan kolonel tituler itu. Kalau kenapa tidak misalnya atau pangkat yang lain, misalnya ini kalau memang harus diberikan pangkat tituler, ini yang saya harap mestinya jelas gitu loh anunya. Jadi bukan sekedar rincian tadi. Ya, tadi Bang Daniel beberapa poin sudah disampaikan, termasuk tadi Bang Daniel mengatakan bahwa Deddy Corbuzier bersedia untuk berkontribusi untuk militer dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan Mas Fahmi ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dua orang narasumber kita pagi hari ini. Ada Mas Fahmi, Bang Daniel, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Mas Bayu, Mas Fahmi, terima kasih. Terima kasih. Oke, kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.